Baik, saya lanjutkan untuk indikator 3, butir pertama terkait dengan perilaku tangguh yang dilihat dari ketepatan waktu siswa dalam pengerjaan tugas, kemudian mengerjakan tugas dengan penuh semangat, serta pantang menyerah. Nah, untuk aspek ini bisa dilihat pada ini adalah salah satu contoh portfolio pengumpulan tugas siswa. Nah, ini atas nama Arundaya Mata Pelajaran Bahasa Inggris. Nah, di sini terdapat rubrik penilaian yang dipegang oleh masing-masing guru. Nah, di sini terlihat tercantum deadline pengumpulan tugas. Nah, di sini untuk submission date adalah tanggal berapa atau kapan siswa mengumpulkan tugasnya. Nah, di sini adalah salah satu contoh tugas. Nah, setiap tugas akan diperiksa oleh guru pengajar, kemudian dinilai, serta tak lupa untuk dibubuhkan tanggal pengumpulan tugasnya. Jadi dari sini akan terlihat apakah siswa tersebut tepat waktu dalam mengerjakan tugasnya atau mengumpulkan tugasnya. Nah, dari sini, dari rubrik ini terlihat bahwa untuk tugas marking pastime, Arundaya telah melakukan atau mengumpulkan tugas secara tepat waktu pada 28 Desember 2021 dengan nilai B+. Adapun tugas-tugas yang lain, yakni, nah seperti ini juga dibubuhkan nilai, kemudian tanggal pengumpulan, sehingga pada rubrik akan lengkap datanya dengan deadline serta pengumpulan hari pengumpulannya. Seperti itu. Ini merupakan salah satu bentuk bahwa siswa melakukan tugasnya dengan penuh semangat dan mengumpulkannya dengan tepat waktu. Nah, untuk kemudian untuk dan di sini terdapat rekapitulasi pengumpulan tugas. Ini adalah lembar rekapitulasi yang akan dipegang masing-masing siswa dan disatukan dengan portfolio yang telah mereka kumpulkan. Jadi di sini akan terekap untuk English literasi atau pembelajaran bahasa Inggris, materi apa saja dan tugas-tugas apa saja yang sudah pernah dikerjakan, kemudian tanggal pengumpulannya serta nilainya. Untuk keterlaksanaan kegiatan ekstrakurikuler di SMP Progresif Bumi Sholawat ini, saya akan menjelaskan secara rinci. Nah, jadi untuk kegiatan ekstrakurikuler di SMP Progresif ini terbagi menjadi dua. Ya. Yang pertama yakni kita sebut sebagai Champion Squad atau CS. Yang kedua adalah Progressive Skill Development Program atau yang sering kita sebut sebagai PSDP. Nah, yang pertama tentang Champion Squad. Champion Squad merupakan ekstrakurikuler khusus di bidang akademik ilmu eksak. Dan ekstrakurikuler ini memiliki tujuan untuk mempersiapkan peserta didik dalam ajang perlombaan olimpiade. Nah, di sini di CS ini terdapat 7 bidang pembimbingan. 5 diantaranya adalah pembimbingan olimpiade matematika, bahasa Indonesia, IPA, IPS, dan bahasa Inggris. Kemudian 2 selebihnya adalah English storytelling dan English speech. Nah, adapun untuk peserta atau partisipan di CS ini adalah siswa-siswa yang benar-benar terpilih. Nah, proses pemilihannya adalah yang pertama rekomendasi dari wali kelas masing-masing. Kemudian dari rekomendasi itu kemudian diseleksi kembali yang kemudian ketika lolos akan bergabung pada CS ini. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah bidang-bidangnya: Olimpiade Matematika, IPA, IPS, English Olympiad, Storytelling, dan Speech. Kemudian jenis ekstra yang kedua yakni PSDP. PSDP terbagi menjadi 2 juga, yakni PSDP akademik dan PSDP non akademik.
Nah, untuk PSDB akademik ini tidak jauh berbeda dengan CS. Jadi untuk partisipannya adalah siswa-siswa yang terpilih melalui seleksi. Nah, untuk bidang PSDB akademik ini terdapat 8 bidang. Nah, di sini yang pertama adalah desain komunikasi visual, di mana setiap peserta didiknya belajar dibimbing bagaimana membuat atau menggunakan sebuah aplikasi untuk mendesain sesuatu ya. Kemudian untuk robotik, mereka dibimbing membuat robot dan bagaimana mengoperasikannya. Untuk ekstra aksara, ini merupakan wadah bagi siswa-siswa yang memiliki minat dan bakat dalam menciptakan sebuah karya sastra. Bisa puisi, cerpen, ataupun yang lainnya. Untuk laboratory research dan invention atau yang sering kita sebut sebagai labirin adalah merupakan suatu ekstrakurikuler di mana siswa memiliki bakat dan minat untuk melakukan penelitian. Jadi ekstra ini adalah untuk siswa-siswa yang tertarik di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Di sini kegiatannya mereka akan melakukan penelitian-penelitian dan membuat sebuah karya tulis ilmiah seperti itu. Kemudian ekspresi sastra, kalau tadi aksara adalah pembimbingan untuk menciptakan sebuah karya sastra, tapi untuk ekspresi sastra ini adalah wadah untuk siswa-siswa yang mempunyai minat dan bakat untuk mengekspresikan sebuah karya sastra. Jadi pembimbingannya bisa seperti membaca puisi, kemudian membaca cerpen, mendongeng, ceramah, dan lain sebagainya. Kemudian terdapat juga kaligrafi. Jadi di sini kegiatannya adalah menggambar dan melukis kaligrafi. Nah, khususnya dalam seni menulis yang indah seperti itu. Ya, selanjutnya untuk ekstrakurikuler bahasa Jerman dan bahasa Jepang. Ini merupakan wadah bagi siswa-siswa yang memiliki bakat dan minat dalam bahasa asing. Jadi ya, mereka akan dibimbing bagaimana cakap dalam berbahasa baik Jerman ataupun Jepang seperti itu. Nah, jenis PSDP yang kedua adalah PSDP non akademik. Nah, untuk PSDP non akademik ini para siswa yang memiliki bakat dan minat di bidang olahraga ataupun aktivitas-aktivitas outdoor bisa memilih PSDP non akademik ini. Adapun bidangnya terdapat 11 bidang PSDP non akademik. 3 diantaranya adalah olahraga, yakni voli, basket, dan futsal. Untuk bidang yang lain adalah pencaksilat, taekwondo, karate, paskibra, PNL, panahan, handicraft, dan tari. Seperti itu. Itu adalah kegiatan-kegiatan ekstra yang dilakukan dan diselenggarakan oleh SMP Progresif Bumi Sholawat.